Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, kali ini kita akan bahas tentang filter BTL ataupun power BTL. Lihat sinyalnya di sana, power ini ada dua channel. Filter BTL ini ada dua channel. Yang satu ini berperan sebagai plus, yang paling atas nih, ya, yang bergerak. Ini paling atas, kita zoom. Oke, itu sebagai plus dari bawah ke atas. Pergerakannya dari bawah dulu lalu ke atas, ini sebagai plus. Yang atas, yang bawah dari atas ke bawah nih, dari atas ke bawah berarti bagian min ya. Filter BTL seperti itu. Pembuatan filter BTL banyak, ada yang menggunakan IC, ada yang menggunakan transistor. Kebetulan saya menggunakan ini transistor ya. Inputnya dikasih 32 volt AC. Di DC kan, setelah DC berapa volt? Silahkan hitung sendiri. Oke, jangan lupa sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk like, comment, and share-nya di sini di Wisnu Audio yang membahas tentang elektronik ataupun hobi audio juga, hobi sound system juga kita bahas di sini. Ya, semoga bermanfaat ya. Kali ini kembali lagi kita membahas tentang filter BTL. Oke, kita buat di sini filter BTL-nya di sini. Ini kebetulan saya rakit menggunakan TR transistor. Nah, BTL coy. Coba lihat BTL. BTL itu penggabungan dari dua channel. Dua channel CH1 misal dan CH2. Ini powernya 2 ya. Atau CH1R L seperti itu. Biasanya kan dalam satu box itu power itu ada dua channel ya. Ini berfungsi CH outputnya, CH1 outputnya menjadi positif. Yang kedua CH2 ataupun L OT-nya sebagai negatif. Outputnya seperti itu. Maksudnya gimana ini? Seperti ini maksudnya. CH1, ulangi lagi ya, dibahas lagi nih. CH1, ataupun R sebagai positif. Sinyalnya seperti ini sinyal ya, ini amplitudo ya. Sinyalnya seperti ini, dari ke atas dulu baru ke bawah. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, dan seterusnya seperti ini. Ke atas dulu nih, lihat ke atas dulu. Dari garis ini. Kalau CH2 ataupun L, ini garis amplitude ya. 0 dB lah atau gimana lah. Gimana saya sebutnya bingung. Dari bawah dulu di sini. Ini garis. Dari bawah dulu sinyalnya set, baru ke atas. Seperti ini. Jadi bentrok nih. Pergerakannya tidak sama ya. Coba lihat, ini ke atas dulu baru ke bawah, ini ke bawah, dari bawah dulu baru ke atas. Ini sinyal fase positif. Ini fase negatif. Fase positif ini CH1 CH2. CH1 CH2. Ini output ya. Output. CH2 output juga. Output ke speaker plus. Nah ini, yang ini. Output speaker plus. Yang ini output speaker min. Seperti ini digambar. Oke, kita gambar speakernya seperti ini mungkin. Ya. Lah, seperti itulah. Ini positif, ini negatif. Seperti itu. Ini gabung ke sini ya. Nah, ini gabung ke sini. Ini filter BTL. Ada filter di sini. Filter, ini filter ya. Oke, kita filter. Filter CH1 sebagai, ulangi lagi, sebagai positif. Filter B yang kedua yaitu ini positif ya. Yang kedua negatif.
Ini fase. Setelah ini masuk ke power, ke driver power. Power 1, power 2. Nah, seperti itu. Power 1 menjadi positif, power 2 menjadi negatif. Masuk ke speaker seperti ini. Jadi penggabungan dua channel. Nih kalau power nih. Nah, power, contohnya power nih, box power ya. Ini R, ini L. Ini potensionya nih, ini potensionya ya. R dan L, yang satu positifnya menjadi negatif. Output speakernya menjadi negatif. Yang ini positif, R, bagian R nih, outputnya menjadi positif. Seperti itu. Jadi tanpa menggunakan ground atau CT tidak digunakan untuk speaker. Jadi speakernya hanya dari diambil plusnya saja, plus min. Diambil plus dari output powernya. Kita bahas lagi seperti ini biar lebih jelas ya. Input ini kan power nih, power. Nah, kita balik di pinggir saja, dibagi dua powernya, CH1 ini, CH1 CH2. Ini power, ibaratnya power amplifier. Kan outputnya itu ada bidding post ya, bidding post. Ini bagian positif, ini bagian negatif. Ini juga sama, ini ada bagian positif, speaker ya, output speaker ya. Ini bagian negatif, output speaker, seperti itu. Jadi kalau BTL ini filter, sudah difilter nih. Filter masuk ke CH1 inputnya. Yang ini filter yang kedua masuk ke CH2. Outputnya hanya digunakan plusnya saja. Nah, yang ini kalau minnya ataupun ground CT tidak digunakan. Yang ini sama. Ini hanya menggunakan plusnya saja, speakernya. Output speaker, output powernya hanya menggunakan plusnya saja. Yang minnya tidak digunakan. CH1 seperti kita tadi bahas, fase positif CH1 ya. Untuk CH2 fase negatif. CH1 lihat, CH1 menjadi positif, berarti ini speaker ya. Nah, speaker, contohnya speaker nih ya, ini speaker aja lah. Bingung gambarnya, saya bukan jago gambar. Ini sebagai positif kan, ini speaker ini ada positif dan negatif. Ini karena sudah dibikin balik fase filter di sini menjadi plus, berarti masuk ke sini, ke bagian plus. Nah, bagian plus di sini. Kalau yang ini output speaker plus ini sudah difilter menjadi fase negatif, berarti langsung ke sini. Seperti itu. Penggabungan dua power mono CH1 dan CH2 untuk satu speaker, satu plus, satu min. Ya. Fase bukan polaritas. Bukan. Fase ini, positif dan negatif. Oke, bisa dipahami seperti itu. Kalau melihat sinyalnya seperti ini. Kita menggunakan, kita lihat ya. Signal kalau PLN kan 50 Hz ya. Coba 50 Hz nih. PLN 50 Hz. Ini PLN. Kalau generator
kita gunakan 1 kHz. Kita lihat di sini. Kita agak sedikit zoom. Lihat di monitor. Kita lihat inputnya di sini. Coba lihat probe merah. Input 1 kHz. Kita sentuh, ukur 1 kHz ya. Output R 1 kHz, output L juga 1 kHz. Ini outputnya ada 2. R dan L, 1 dan 2 ya, seperti itu. R mana, R mana, L juga mana, boleh dibulak-balik, terserah yang mau instalasi. Ini mau jadi R, ini mau jadi L, terserah. Yang jelas outputnya tetap yang satu output fasenya positif, yang satu lagi outputnya negatif. Jelas? Kalau inputnya tetap positif. Kalau outputnya dibagi 2 antara positif dan negatif. Itu 2 filter. Kalau secara sinyal seperti ini. Kita lihat amplitudenya, lihat kita keraskan di sini. Ini volumenya nih. Nah, ini volume kita rakit di sini. Coba lihat. Ini amplitudenya dari sini. Nah, ya, pergerakannya. Cara instalasinya dari sana dulu, dari audio generator 1 kHz. Kalau punya generator yang lebih canggih lagi, yang sudah tinggal setting, mungkin Anda tidak akan merasa kebingungan ya. Tapi ini alternatif nih. Kita dari laptop masuk ke sini, ke preamp. Setelah preamp masuk ke generator, ke filter BTL. Inputnya di sini, input audio nih. Nah, ini input audio sini. Maksudnya kenapa harus diukur? Karena power BTL itu harus sama, pergerakannya harus sama. Coba lihat, atas dan bawah. Kita kasih input, kecilkan, besarkan. Ini pergerakannya sama kan? Hampir sejajar. Oke, kita lihat lagi. Ketika disatukan, nah ini sejajar tapi beda fase. Kalau untuk satu fase seperti ini, bentar, satu fase, kalau ingin lihat satu fase seperti ini. Nah, ini satu fase. Coba lihat, ini satu fase, CH1 dan 2 sama persis ya. Bentar. Nah, pergerakannya sama. Ketika volumenya dinaikkan, volume naik jadi sama tuh, pergerakannya bareng. Ini power CH1 dan 2 ini sama. Ketika disatukan, apakah ini akan sama, bersatu, tidak akan berbeda ataupun tidak jomplang alias besar kiri kanannya? Kita satukan ya. Ya, nah ini sama persis. Kita volume naikin, kita volume kecilkan. Bentar ya. Nah, ini volume ya. Volume naik, volume kecil, volume naik, volume kecil. Ini sampai pol juga tetap sama pergerakannya. Padahal ini jelas-jelas CH yang berbeda. Kita pisahkan. Nah, iya kan? CH-nya ada 2. Seperti itu. Power BTL tanpa menggunakan filter mungkin tidak akan bisa, kecuali kalau Anda mau merubahnya hanya dengan menggunakan resistor. Ada power BTL yang menggunakan resistor, tapi tidak disarankan karena sinyalnya tidak sempurna coy. Saya sudah gunakan, sudah praktekkan. Nah, seperti ini. Power BTL seperti ini. Ya, bukan power, filter. Ini kacang. Filter BTL itu seperti ini. Ada yang menggunakan IC, ada yang menggunakan transistor. Kebetulan saya menggunakan transistor. Tetap inputnya kita standarkan saja. Inputnya menggunakan 1 kHz. 1 kHz, coba lihat seperti ini. Oke, dapat dipahami?
Kenapa harus diukur? Ulangi lagi, kenapa harus diukur? Karena kalau tidak diukur ini akan berbahaya. Kenapa demikian? Karena sinyal atas dan bawah ini ada dua sinyal. Sinyal fase plus dan sinyal min yang diumpan ke CH1 power 1 dan power 2. Yang satu harus plus, yang satu harus min. Pergerakannya harus sama. Nah, kalau BTL seperti ini sinyalnya. Nah, ini jadi yang atas plus, yang bawah min. Pergerakannya harus sama antara plus dan min. Jadi maju dan mundurnya speaker itu dalam kecepatan tinggi sesuai input musik ataupun audio, pergerakannya sama. Gerakan speaker ke depan dan ke belakangnya sama gitu, karena inputnya juga sama, outputnya juga sama, fase plus sekian, fase negatif sekian, seperti itu. Yang atas dan yang bawah sama, seperti itu. Kalau sinyal klip, lihat sinyal klip. Nah, sinyal klip itu kotak seperti itu. Itu berbahaya bagi amplifier. Oke, terima kasih. Dan semoga bermanfaat apa yang saya bahas, saya jelaskan kali ini, walaupun mungkin penjelasannya tidak mudah dipahami mungkin karena saya bukan seorang guru, tapi saya hanya seorang hobi elektronik, bukan ahlinya, tapi berusaha untuk tetap belajar. Oke. Dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyimak, semoga dapat dipahami. Dan sampai jumpa di edisi berikutnya tentang praktek ngelud ataupun cara mengukur power amplifier sederhana. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share-nya bersama Wisnu Audio. Kritik dan sarannya juga silahkan, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.